tahu nggak kalau pegangan tangan, salaman, bersentuhan, berpelukan dengan orang HIV, bahkan berciuman itu nggak ketularan? Makin diem. Masa sih Mas Bona? Kalau udah ketularan HIV, wah pasti mengarahnya langsung ke kematian. Dulu sih begitu, karena belum ada obatnya, belum ada penanganannya. Betul. Akhirnya yang terkena virus HIV arahnya ke AIDS, akhirnya meninggal dunia. Tapi sejak ada obatnya, ternyata HIV itu bisa dikelola. Disebutnya kalau di artikel-artikel zaman sekarang, it's a manageable chronic disease. Penyakit kronis yang bisa diatur loh, dikelola, asalkan minum obatnya. Kalau saya sembuh, kalau saya nggak ada HIV lagi, saya bakalan sekolah lagi deh. Kalau saya bener nih hasilnya negatif nih, bukan HIV bener-bener, saya bakalan ini, bakalan itu. Sebetulnya mungkin bukan hanya kasus HIV, tapi ketika kita, manusia pada umumnya, saat kita lagi kena masalah, kayaknya kita yang paling menderita. Ya. Yang orang lain tuh nggak ada yang punya masalah. Gue yang paling susah. Gue yang paling susah. Gue yang paling menderita. Orang lain nggak. Orang lain happy semua. Mohon maaf Bun. Iya. Semua orang punya masalah. Halo bro, saya Hadi yang akan menjadi host di episode kelima Ngobrol Asik kali ini. Seperti episode sebelumnya, hari ini kita mengundang narasumber yang ahli di bidangnya untuk membagikan ilmunya, berdiskusi sekaligus membagikan tips dan triksnya kepada kita yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, topik kita kali ini adalah memahami dampak psikologis HIV dan penanganannya. Untuk membantu saya mengupas topik tersebut, di sebelah kanan saya ada Mas Bona Hutahian, MPSI. Halo. Beliau adalah seorang psikolog yang memberikan pelayanan konseling HIV dan IMS, salah satunya di BRO. Selain itu, beliau juga adalah seorang dosen dan peneliti terapi ARV di Indonesia. Oke, untuk memulai diskusi kita siang ini, langsung aja kita sapa. Halo Mas Bona. Halo Mas Hadi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kita langsung aja ya Mas Bona ya ke pertanyaan pertama kita nih. Menurut Mas Bona, apa sih Mas hal-hal mendasar yang orang perlu ketahui gitu tentang HIV, infeksi HIV? HIV, kalau ngomongin HIV, banyak orang tuh yang mungkin udah tahu ya HIV itu apa. Dengar kata HIV langsung kayaknya ngeri banget, serem banget gitu. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang masuk ke dalam tubuh manusia yang akhirnya menurunkan sistem kekebalan tubuh. Dengan kata lain tuh tentara tubuh kita yang berperang melawan penyakit itu jadi makin berkurang. Ya. Yang akhirnya mengundang sakit penyakit atau disebutnya infeksi oportunistik ya. Yang akhirnya mengarahnya ke AIDS. Nah, orang-orang sering salah paham nih, AIDS disamakan ke HIV, padahal beda. HIV ya berarti seorang ini sudah terinfeksi virusnya, tetapi belum tentu AIDS. Gitu. Kalau sampai ke AIDS berarti orang dengan HIV atau kita sebut ODA ya, ODIF, itu sekarang dia sudah virusnya semakin banyak di dalam tubuh, tentara-tentara tubuhnya makin berkurang, sakit penyakit makin masuk, yang disebut infeksi oportunistik, dan akhirnya AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome ini semakin banyak gitu, dan akan mengarah kepada kematian yang paling buruknya. Yang akhirnya pada tahun 1980-an di Amerika mulai dikembangkan terapinya untuk menangkal atau mengatasi virusnya itu, yang sekarang kita sebut dengan terapi antiretroviral. Gitu. Tugasnya apa? Antiretroviral atau ARV ini itu untuk menyetop reproduksi atau replikasi virus-virusnya ini supaya tentara di tubuh manusia itu tetap ada untuk berperang. Itu mungkin sedikit informasi tentang HIV-nya. Wah, menarik banget ya Mas Bona ya. Jadi ada perbedaan gitu ya antara si HIV sama dengan si ODIF-nya ini. Dan terapi ARV yang juga nanti bisa membantu si
tentara-tentara di dalam badan kita nih atau orang-orang dengan status tersebut menjadi lebih kuat gitu ya Mas ya. Menjadi lebih kuat dan akhirnya bisa bertahan hidup Betul, gitu. betul. Kalau menyambung lagi nih Mas Hadi, Hmm, HIV kayak tadi saya bilang kayaknya dengerinnya serem banget hmm, gitu. Kalau udah ketularan HIV, wah pasti mengarahnya langsung ke kematian. hmm, Dulu sih begitu, karena hmm. belum ada obatnya, belum ada Betul, penanganannya. betul. Akhirnya yang terkena virus HIV arahnya ke AIDS, akhirnya meninggal dunia. Hmm, Tapi sejak ada obatnya, ternyata HIV itu bisa dikelola. Disebutnya kalau di artikel-artikel zaman sekarang, it's a manageable chronic disease gitu. hmm, Penyakit kronis yang bisa diatur loh, dikelola hmm, asalkan minum obatnya. ah, Oh, berarti bisa hidup ya orang dengan HIV? Bisa. hmm, Bisa kayak orang normal? Bisa. hmm. Bisa bekerja, bisa menggapai cita-cita? Bisa. Itu berarti miskonsepsi ya Mas ya. Ya. Nah, ini kan tadi kan disebutkan gitu ya. Ini miskonsepsinya yang pertama kayaknya kalau udah dengan status tersebut ya udah gitulah ya, kelar gitu ibaratnya di end gitu. Padahal sekarang nggak gitu kan. Nah, selain miskonsepsi yang tadi Mas Bono sebutkan, ada nggak sih Mas miskonsepsi lain gitu tentang orang yang berstatus HIV atau ODA gitu ya? Misalnya saya kalau pegangan sama teman atau orang lain yang status HIV atau status ODIF-nya, saya langsung nular gitu ya, kayak panuan misalnya gitu, misalnya. Atau gimana sih Mas miskonsepsi umum lainnya gitu, yang perlu nih kita luruskan, kita bagikan gitu. Bener yang Mas Adi bilang tadi. Yang lucu nih, saya mungkin sekalian share pengalaman ya. Hmm, Kan saya ngajar juga di UI, di Fakultas Psikologi. Dan kadang-kadang saya suka nanya ke mahasiswa-mahasiswa hmm, saya gitu. Kamu tahu nggak HIV itu apa? hmm, Kan angkat tangan, gitu. Tahu, tahu, tahu. Terus tahu nggak HIV itu sudah ada obatnya? hmm. Makin dikit yang angkat tangan. Bahkan Iya, kebanyakan mereka nggak tahu. hmm, Itu mahasiswa zaman sekarang loh. iya, Terus saya tanya lagi, tahu nggak kalau pegangan tangan, salaman, bersentuhan, berpelukan dengan orang HIV, bahkan berciuman itu nggak hmm, ketularan? Makin diem. Masa sih Mas Bona? iya, Baru saya jelasin tentang bagaimana obat ARV itu akhirnya bisa membantu orang dengan HIV hidup normal dan tidak menularkan gitu. Sebetulnya tanpa obat pun, kalau misalnya seorang dengan HIV ini belum minum obat, dia itu sebetulnya tidak menularkan kalau kita hanya bersentuhan saja. hmm, Karena penularannya itu kan melalui 4 cara. hmm, Hubungan seksual yang beresiko, atau air susu ibu hmm, ke bayinya, berarti ini ada cairan kan ya, iya, pertukaran cairan dari dalam tubuh, penggunaan jarum suntik secara beresiko juga. hmm, Lalu yang terakhir itu, nah saya agak lupa nih yang terakhir, nanti saya akan kembali lagi deh hmm, ke situ ya. Tapi pada intinya ada pertukaran cairan tubuh. hmm. Kalau kita salaman emang ada pertukaran cairan tubuh Mas Hadi? Enggak dong. Kayaknya enggak kan Iya, gitu. Dan keringat pun itu kan beda gitu, betul. bukan cairan yang memang dari dalam tubuh yang mengandung virus tersebut Hmm, gitu. hmm, Ini berarti miskonsepsi yang sangat-sangat bertahan loh, masih bertahan sampai sekarang, iya, yang perlu sama-sama kita berantas juga gitu. betul. Berarti ada stigma di Hmm, dalamnya. Stigma bahwa kalau orang sudah terkena HIV, dia harus dijauhi, hmm, nggak boleh dekati. hmm. Sekarang saya tanya, waktu zaman COVID, Mas Iya, Adi, iya. ya kan, Hmm. COVID tuh orang kayak takut banget kan, Oh, banget. karena penularannya, wih jangan kau deket-deket, ntar Langsung. dari bersinnya atau Iya. langsung tuh. Lebih cepat mana nularnya, HIV apa COVID? COVID dong. Saya kebetulan 2 kali dapat COVID. Nah, saya sekali, Sekali, senang Mas Pak. Adi, bener dua Iya, kali. saya 2 kali dapat COVID. Bonus tuh. Bonus banget. Itu kayaknya kita deket-deketan gini aja langsung nular saya. Kalau misalnya tanpa ada alat pelindung diri yang proper ya, gitu. Akhirnya vaksinnya muncul kan, Betul, aman. betul. Nah, sekarang sama dengan HIV sebetulnya. Oke, saya paham kami semua para ahli HIV atau dokter, tenaga Hmm. kesehatan, kami semua paham kenapa sih masyarakat tuh mungkin
belum terlalu paham atau masih takut Hmm. gitu. Kalau interaksi dengan orang dengan HIV, aduh bener nggak ya, ketularan nggak ya, dan Hmm. lain-lain. Tapi sekarang sudah ada obatnya loh. Ya. Ketika orang dengan HIV rajin minum obat terapi terus-menerus seumur hidup, virusnya itu undetected. Hmm. Undetected berarti tidak terdeteksi, alias tidak bisa menularkan ke orang lain, Oke. bahkan ke partnernya Hmm. misalnya. Makanya ketika seorang dengan HIV mau memiliki anak, dia Hmm. menikah memiliki anak, kontrol ke dokternya, dok gimana virus saya sudah tidak terdeteksi kan, sudah, oh ya bisa tidak menggunakan kondom atau pengaman. Hmm. Anaknya nggak HIV loh, Ya. negatif. Ya. Dan itu sudah banyak. Stigmanya berat ya Mas Bona ya. Berat. Dan harapan kita dengan adanya broadcast ini adalah kita membantu memberikan informasi dan mengangkat stigma tersebut Mas Bona gitu. Dan tadi Mas Bona kan menyebutkan gitu ya, ketika ada orang dengan status HIV atau ODIF gitu ya, itu langsung dikucilkan gitu lah ya. Nah, pendekatan yang bisa kita lakukan, misalnya ada kerabat atau pasangan yang baru saja didiagnosa dengan HIV, sebenarnya dukungan seperti apa sih Mas yang bisa kita berikan secara psikologis gitu ya? Dan gimana nih pendekatannya yang baik gitu ya? Bahkan mungkin kalau misalnya orang gitu ya kan kadang juga suka bingung ya, nggak usah yang balik lagi kayak Mas Bona gitu ya, yang kayak ngomongnya HIV. Kadang COVID pas awal-awal bingung nih gimana nih dukungan yang bisa kita berikan gitu ya. Dan masih takut kan Masih orang takut awal-awal. gitu ya, benar. Ini boleh nggak sih ketemuan, ngasih makannya gimana gitu. Nah, untuk orang yang baru didiagnosis, dukungan dampingan seperti apa sih yang bisa kita berikan Mas Bona? Orang dengan HIV yang baru Hmm. didiagnosis, kalau dari literatur yang saya baca dan Hmm. hasil penelitian saya juga, itu kebanyakan mereka reaksinya shock, kaget, Hmm. ada pengalaman traumatis Hmm. ya. Traumatis kan berarti ini hal yang tidak duga-duga gitu. Hmm. Sama sebetulnya mirip-mirip dengan ketika pasien dengan kondisi penyakit lain Hmm. baru mendapatkan diagnosisnya, Hmm. tapi mungkin derajatnya berbeda Hmm. gitu. HIV, dalam kasus HIV, orang-orang yang shock ini mereka kebanyakan shocknya lebih karena ini. Saya kan selama ini pakai pengaman, Hmm. kok bisa ketularan? Hmm. Biasanya saya tanya ke pasiennya lagi, yakin 100% selama ini selalu Hmm. 100% menggunakan pengaman, baru diem tuh. Hmm. Ntar ya Mas Bona, saya inget-inget dulu ya. Oke. Kemudian shock kenapa lagi? Shock misalnya, ini khususnya, ini yang menarik Mas Adi. Ada partisipan-partisipan penelitian saya, yaitu mereka ibu rumah tangga, istri, mereka baik-baik aja. Hmm. Apa, masak, mengurus anak, segala macem. Mas Bona, saya nggak ngapa-ngapain. Hmm. Saya di rumah ngurus anak, saya ketularan. Kan? Terus saya tanya, suami ibu gimana? Ternyata suaminya jajan, Hmm. tidak menggunakan pengaman. Hmm. Shocknya lebih karena itu. Sehingga apa sih yang bisa dilakukan? Misalnya teman-teman punya kenalan gitu ya, karena shock dan mungkin juga masih denial, menyangkal gitu, ini nggak mungkin dan lain-lain. Tentunya kita harus berusaha memberikan penenangan dulu Hmm. gitu. Tenangkan mereka dan baca yang banyak. Hmm. Baca informasi dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Kan sosial media kadang-kadang juga bisa error ya, bisa kasih Iya. informasi yang keliru gitu. Jadi kalau bisa beri dukungan dengan, gue baca nih dari sini, ini bagus banget deh. Ternyata ada obat loh yang bisa berperan gitu untuk Hmm. bukan menyembuhkan tapi mengelola virusnya. Hmm. Gitu. Kalau masih denial, enggak, gue nggak mau, gila, masa gue minum obat terus-menerus gitu. Udah biarin aja dulu, jangan dipaksa. Iya. Orang kalau lagi menyangkal diri, lagi benar-benar shock banget ketika dipaksa, nggak akan ngaruh. Hmm. Temenin aja dulu. Iya. Temenin dulu, kalau dia lagi marah, tampung dulu marahnya. Kalau misalnya punya sahabat, antar sahabat biasanya kan sangat kenal. Iya. Gimana nih gue menangani Hmm. sahabatku yang lagi marah banget. Hmm. Langkah berikutnya, ketika sudah tenang, ajak dia untuk cari juga informasi, dan kalau sudah bersedia untuk datang ke klinik, temenin dia. Hmm. Nemenin ke klinik aja itu gede banget loh pengaruhnya.
nemenin ke klinik langsung memulai pengobatan. Belum tentu, nggak usah Iya, dipaksa. iya. Biarin aja dulu. Setiap orang punya tahapannya masing-masing Hmm, untuk sampai akhirnya menerima hmm, bahwa, oh iya, aku perlu loh menjalani pengobatan ini. Yang ketiga, yang juga saya temukan di penelitian saya, dan kebetulan karena ini kan Indonesia ya, saya hmm, partisipannya tuh di Indonesia. Yang menariknya adalah orang dengan HIV dan orang di Indonesia tidak lepas dari agama. Nilai-nilai hmm, agama atau nilai-nilai spiritual. hmm, Dan nilai-nilai spiritual ini sudah sangat terinternalisasi kan hmm, ke kehidupan orang Indonesia. Percaya nggak kepada percaya Tuhan. hmm. Kita sudah terbiasa untuk memasukkan nilai-nilai agama atau spiritual itu dalam keseharian. Kayak, ih lu lagi ada masalah ya, sabar ya, nanti mungkin Tuhan tunjukin jalannya. Gitu. Makin emosi ya. Makin, Kalau saya sih makin emosi makin gitu. emosi. Cuma jadinya kita terbawa kan, karena itu Betul, sudah keseharian. betul. Mungkin teman-teman bisa ajak juga gitu untuk kenalan, atau mungkin teman yang baru didiagnosa ini, gimana kalau kita cari jalan untuk lebih menenangkan diri secara spiritual. Hmm, Ada beberapa partisipan saya yang dia muslim, dia umroh, hmm, kalau ada biaya, ya hmm, kan? Atau mungkin sekedar cari ketenangan dengan cara lain. Meditasi, hmm. meditasi itu juga kan bentuk spiritualitas, Betul. gitu. Ya, Jadi nggak perlu harus dalam konsep ketuhanan atau betul. keagamaan, gitu. Hmm. Mungkin itu beberapa yang bisa saya share, Mas Hadi. Oke, jadi dari bagian pertama ini kita belajar banyak banget nih dari Mas Luna gitu ya. Yang pertama mengenai miskonsepsi orang yang memiliki status HIV atau ODIV. Pertama itu adalah it's okay, mereka nggak perlu dikucilkan dan nggak boleh dikucilkan karena dengan kita pegangan, kita berinteraksi sosial dengan wajar, kita nggak akan tertular gitu. Tadi disebutkan ada 4 cara yang intinya adalah pertukaran cairan melalui darah atau misalnya sperma gitu ya. Jadi penting banget justru malah kita harus hadir untuk memberikan dukungan kepada mereka supaya mereka bisa menjalani hidupnya dengan produktif, dengan normal, seperti layaknya kita kebanyakan aja gitu. Selain itu juga penting banget justru kehadiran kita di kehidupan mereka itu untuk memberikan dukungan di dalam proses perjalanan penerimaannya mereka ketika didiagnosis dengan status HIV atau misalnya dengan ODIV-nya gitu. Dukungan kita itu akan sangat penting buat mereka untuk mereka terus bisa bersemangat, berkontribusi bukan hanya untuk diri mereka tapi juga untuk lingkungan. Tadi Mas Bona menyebutkan gitu ya, pada saat awal reaksinya itu pertama akan shock gitu ya, ketika diberikan kabar mengenai diagnosis mereka gitu. Kemudian Mas Bona menyebutkan temenin aja dulu, diberikan informasi kalau misalnya mereka udah siap, tapi kalau belum siap ya udah datang ke klinik aja gitu. Di sini kan kita bisa lihat ada mungkin pattern secara umum gitu Mas Bona ya, mengenai kondisi mental mereka gitu. Boleh dibantu jelasin lebih dalam nggak Mas Bona? Pola psikologisnya mereka gitu ya, yang paling sering muncul itu seperti apa sih Mas Bona? Kalau dinamika psikologis yang lebih mendalam dari orang dengan HIV yang baru saja didiagnosis, itu kurang lebih sama dengan stages of grieving atau tahapan kedukaan dari nama tokohnya adalah Kubler-Ross. Saya seringkali menggunakan ini dan memang match banget dengan dinamika psikologis teman-teman dengan HIV. Kenapa kedukaan? Kenapa grieving? Karena seseorang yang baru didiagnosis suatu kondisi tertentu kehilangan kondisi sehatnya, kondisi atau label sebagai manusia yang tanpa label si virus itu, si penyakit itu. Sekarang orang dengan HIV ini setelah didiagnosis, mereka harus menelan bulat-bulat nih. Menelan bulat-bulat atau ngunyah sedikit-sedikit status barunya ini. Tahapannya apa aja? Pertama, denial. Menyangkal. Tadi ya, yang udah saya jelaskan juga. Menyangkal bahwa enggak benar. Salah nih. Ini pasti ada dedemit nih atau apa, roh jahat atau apa gitu kan. Ya udah macam-macam deh. Kalau apa pasien saya udah ngomonginnya nggak mungkin. Oke, masih denial. Setelah denial, yang bisa berlangsungnya ini mungkin beberapa minggu, mungkin juga beberapa bulan pada tiap orang. Lagi-lagi tahapan tiap orang beda-beda.
lanjut ke tahap berikutnya. Setelah denial, anger, marah. Marah ke diri sendiri, marah ke orang yang nularin, marah ke Tuhan, marah ke orang yang nularin, itu juga masih kira-kira, belum tentu juga dia. Iya. Ya kan? Ya mohon maaf, kita juga nggak tahu kan, misalnya si pasien ini mungkin tidak hanya melakukan hubungan beresiko dengan satu orang saja, gitu. Nah, kita nggak bisa kasih judgement seperti itu. Setelah marah, dia ngapain lagi? Bargaining, nawar-nawar, nego, nego ke Tuhan, nego ke lingkungannya. Kalau saya sembuh, kalau saya nggak ada HIV lagi, saya bakalan sekolah lagi deh. Kalau saya bener nih, ini hasilnya negatif nih, bukan HIV bener-bener, saya bakalan ini, bakalan itu. Ternyata enggak, beneran positif, kan nggak bisa hilang virusnya. Tapi tawar-menawar ini sampai ke sebelum tahap berikutnya, keempat ini, dia akan naik turun nih Mas Hadi. Pindah-pindah. Udah nawar-nawar, nawar nggak beli, marah. Atau nawar nggak ada yang beli, gitu kan. Marah, denial lagi. Oh, maju mundur nih. Nah, kalau orang-orang dengan HIV masih di tahap-tahap ini, akan sangat challenging banget. Kalau kita sarankan mulai minum obat yuk. Gitu, karena dia masih kompleks banget dinamika psikologis di dalam dirinya. Tapi kalau udah masuk ke tahap keempat itu depresi. Ini ya agak kedengerannya tuh berat ya. Padahal semuanya berat ya. Semuanya berat sebenarnya. Cuma kalau udah mengarah ke depresi, waduh, mesti begitu ya? Iya. Karena tahapannya memang begitu. Jadi setelah marah-marah, bargaining atau nego, ternyata masuk ke fase depresi. Depresi seperti yang kita tahu gitu, ini gejalanya biasanya harga diri berasa kayak rendah banget, jatuh banget, males ketemu orang, bisa jadi insomnia atau hypersomnia, makan bisa kebanyakan atau malah nggak mau makan, terus kayaknya moodnya rendah banget, nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Tapi justru di fase inilah si pasien ini berproses yang sangat dalam. Ketika depresinya sudah lewat, masuk ke tahap terakhir, acceptance, nerima. Mungkin kalau udah capek kali depresi ya. Jadi ya udah, emang bener kali gue HIV. Ya mulai aja deh pengobatannya. Atau depresinya bisa karena ini. Ada beberapa partisipan penelitian saya yang ketika mereka sampai ke tahap depresi ini, mereka tuh udah cari berbagai cara sampai ke pengobatan tradisional, malah tambah parah, minum herbal inu segala macem, nggak masih juga. Nah iya kan obatnya ARV doang, bukan herbal. Ya mungkin herbal dan lain-lain, minum jus segala macam mendukung kesehatan betul. Tapi secara medis, secara biologis, yang sudah terbukti secara ilmiah, ya si terapi ARV. Nah, tapi pokoknya kalau teman-teman itu sudah sampai tahap depresi, marah-marahnya udah lelah juga, biasanya mereka akan mengarah ke penerimaan diri, acceptance. Penerimaan akan status, penerimaan bahwa saya mulai deh minum obat. Menarik banget ya. Kalau misalnya saya lihat, artinya perjalanan menuju acceptance ini itu nggak garis lurus ya Mas Bona ya, bisa benang kusut ya, bisa muter-muter, belok-belok gitu. Cuman ya pada akhirnya setelah tahap tadi depresi, ya mungkin ada harapan nih, akhirnya juga akan nyampe di acceptance gitu. Cuman ya itu dia, perjalanannya nggak linear gitu ya, benang kusut muter-muter gitu. Aduh, kalau dapet pasien kayak gitu enak banget, hidup tentram ya. Iya, enak banget. Tapi ternyata ada sih, maksudnya ada aja. Tapi itu 1 banding berapa pasien itu, 1 banding 20, 30, 1 banding 100 jangan-jangan. Kan? Ada satu partisipan penelitian saya yang dia perempuan, suaminya itu sudah didiagnosis HIV. Dan sudah mengarah ke AIDS karena memang sudah parah gitu. Level CD4-nya sudah sangat rendah sekali, dan ketika dimulai terapi ARV udah nggak mempan lagi, yang akhirnya mengarah kepada kematian.
perempuan ini, partisipan penelitian saya ini, dia cerita, Mas Bona, saya sebetulnya udah siap, udah tahu. Tapi dia belum tes ya, belum tes HIV. Tapi dia bilang, saya udah tahu sebetulnya. Nah, ketika dia tes, tahu bahwa dia HIV gitu ya, tapi belum tes. Ketika dia tes, dokter bilang, iya kamu HIV. Udah, dia udah terima. Karena dia sudah tahu kan ya, suami saya begini, saya berhubungan seks tidak menggunakan kondom dengan suami saya, dia juga udah tahu gitu. Nah, ketika dia konseling untuk sampai akhirnya memulai terapi ARV, jalannya lurus. Karena dia sudah melalui benang khusus itu sama suaminya, dari suaminya gitu. Jadi ketika ya harus mulai, ya udah mulai terapi ARV. Suaminya meninggal dunia, dia berduka, tapi dia mulai minum obat. Iya, tapi ya memang balik lagi ya, setiap prosesnya berbeda-beda, dan progresnya nggak, yang namanya penerimaan nggak linear gitu ya. Seperti yang tadi kamu bilang, benang kusut gitu. Kusut banget. Iya. Nah, Mas Bona ini kan pengalamannya terkait konseling dengan teman-teman yang berstatus HIV atau HIV ini kan sudah panjang gitu ya. Bisa diceritakan nggak Mas Bona, kayak apa sih beberapa hal yang paling membekas gitu di Mas Bona gitu ya, ketika berhubungan atau misalnya melakukan konseling dengan mereka gitu? Saya ada yang paling saya ingat, pernyataan dari pasien ini, seorang dengan HIV, laki-laki usia 30-an lah. Dan sampai sekarang bekas banget, dan kayaknya saya nggak akan lupa. Dia bilang begini, Mas Bona, saya paling takut dengan stigma orang-orang ke saya dibandingkan saya takut ke Tuhan. Dia sampai bilang begitu. Itu saya pas denger itu, ya ampun, sebegitunya ya, sebegitu takutnya dia dengan stigma dari orang-orang yang akhirnya membuat dia maju mundur untuk dia minum obat ini. Bandingkan dia takut ke pencipta, ke higher power. Itu yang membuat saya semakin ingin juga untuk mendukung dan semakin menggalakkan. Kita minimalkan yuk stigmanya tentang HIV ini. Semua yang teman-teman dengar atau pahami, atau mungkin sebetulnya nggak paham, gitu, itu keliru loh. Orang-orang dengan HIV, mereka hanya butuh dukungan, udah selesai. Saya nggak mau pegang dia, nggak usah. Kalau kamu belum percaya bahwa HIV nggak nular dengan pegangan tangan, dan kamu nggak mau pegang tangan dia, nggak usah dipegang tangannya. Tapi nggak usah juga mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan perasaannya dia. Atau melakukan sesuatu yang membuat orang-orang dengan HIV ini malah semakin tidak termotivasi untuk berobat. Sama kok, lebih cepat menularnya COVID ya. Lagi-lagi kembali ke situ dibanding HIV. Saya S2 COVID. Saya baru S1 ya. Satu ya. Itu yang paling, itu saya ingat banget. Mas Adi. Iya, karena balik lagi ke stigma ya Mas ya. Sejahat itu stigma terhadap orang dengan status HIV atau misalnya ODIF tadi gitu. Cuman apa yang tadi Mas Bona sebutkan, dia lebih takut sama stigma masyarakat daripada sama Tuhan. Karena orang itu bisa sejahat itu, padahal mereka balik lagi sama ciptaan gitu. Iya kan? Logikanya gitu. Iya, padahal yang sama aja bisa mengampuni, bisa menerima gitu kan. Dan belum coba manusia benar kan, manusia itu mau balik lagi itu. Padahal yang stigma yang mereka punya itu kan balik lagi stigma, ya itu salah gitu. Dan akarnya stigma apa sih? Kita jadi memiliki stigma itu kan kayak justifikasi yang negatif ya, untuk orang-orang yang marginalized, termarginalisasi, atau yang ada label negatif gitu. Kenapa itu muncul? Satu, karena kurang pengetahuan juga. Balik lagi ke situ. Mohon maaf, di Indonesia literasi, bahkan sampai digital literasi gitu ya, baca buku cetak sampai media gitu, masyarakat kita terbilang rendah. Apalagi untuk betul-betul memahami apa itu HIV, atau cari tahu HIV itu gimana, orang dengan HIV itu bagaimana gitu. Sehingga untuk menangkal stigma gimana sih, cari tahu, baca, udah. Saya kalau ditanya ngapain, maksud baca, benar,
Simpel, resepnya udah. Simpel banget. Nggak usah ribet. Nggak usah ribet cari Baca, malas informasinya. baca. Ya udah. Kalau malas baca ya memang artinya dia tidak mau memerangi kebutuhan diri dia sendiri kan. Gitu. Kalau misalnya tidak memerangi kebutuhan ya gimana mau maju juga gitu. Iya gitu. Nah, tadi kita sempat membahas nih Mas Bona gitu ya, kondisi psikologis yang naik turun gitu ya, perjalanan yang tidak linear kayak benang kusut gitu ya. Menurut Mas Bona nih sebagai seorang psikolog gitu ya, sejauh mana sih Mas peran pendekatan psikologis dapat membantu teman-teman yang berstatus HIV, ODIF gitu untuk tetap bisa menjalani hidupnya dengan produktif, dengan sehat gitu ya. Apalagi ketika di awal-awal gitu, ketika mereka baru mulai terapi ARV. Untuk memulai suatu terapi seperti ARV yang memang harus minum obat di jam tertentu setiap hari, ya. Dalam bayangan Mas Hadi, kalau gue harus minum obat tiap hari seumur hidup, rasanya gimana sih Mas? Bayangin aja. Saya bayanginnya pasti jenuh ya Mas ya. At one point, kalau misalnya nih, ambil contoh dari saya kalau misalnya pola hidupnya lagi nggak sehat, saya harus minum obat asam urat atau kolesterol. Misalnya dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Dalam waktu seminggu atau 2 minggu aja tuh kayak, gue mesti minum lagi nih. Seminggu 2 minggu loh. Itu seminggu 2 minggu. Ya kan? Ini seumur hidup. Seumur hidup, ya. Pasti ada satu titik jenuh, bosan, ada satu titik juga butuh banget didukung, disuruh minum obatnya. Tapi ada kalanya ya biasa aja. Orang-orang dengan HIV yang sudah bertahun-tahun, biasanya batasnya itu di atas 5 tahun, memang mereka akhirnya sudah terbiasa. Tapi yang mengawali, karena mereka masih overwhelmed, kewalahan dengan status baru, mungkin belum menerima, sehingga dukungan psikologis dari seorang psikolog itu sangat-sangat diperlukan. Satu, sebagai tong sampahnya untuk mengeluarkan, biasanya yang saya Mas Bona, aduh ini capek banget sih, padahal baru 2 minggu loh minum obat, masa tiap jam 7 pagi, dia memang memilihnya jam 7 pagi, jadi sebelum beraktivitas gitu kan, 7 pagi, aduh obat lagi, buka ini lagi, enak induk segala macem gitu. Setelah 2 minggu, pokoknya saya jadi tong sampah lah, dia keluarin, biarin aja, saya dengerin aja gitu kan. Terus, tapi saya tanya ke dia juga, kamu ada tong sampah yang lain nggak? Itu enggak, saya masih takut membuka diri segala macam. Oke, udah, mau tong sampahnya saya aja. Gitu. Tapi setelah itu, peran psikolog ini tentu mendampingi dan mengurai benang kusut setelah beberapa minggu, beberapa bulan, sampai akhirnya ODIF ini dia mengarah ke semakin patuh. Jadi dari belum menerima bahwa harus ada ritme baru di kehidupannya, sampai akhirnya pelan-pelan, oh udah biasa ini. Dan tentu harus ada kata-kata yang memberikan semangat, kemudian jadi tong sampah juga, tapi juga pengingat. Pengingatnya apa? Kadang-kadang saya bilang begini, kalau kamu nggak minum obat, kamu sakit. Kalau sakit, kamu nggak bisa sekolah S2. Kalau sakit, kamu nggak bisa menggapai mimpimu untuk jadi itu segala macam. Karena, dan ini menurut riset saya, hasil riset saya juga, orang-orang dengan HIV itu ketika ditanya saat akan memulai pengobatan, ketika ditanya mimpi kamu apa, kamu inginnya apa kalau hidup sehat, itu mereka bisa termotivasi lebih lagi. Jadi ada tujuan, ada goal, harapan. Kalau aku minum obat, aku lebih sehat, aku bisa terus nge-gym, aku bisa semangat sekolah lagi, bekerja lagi, cari nafkah dan lain-lain. Pendampingan seperti itulah kenapa jadinya di tahap awal sangat krusial. Kalau udah lewat itu, sudah, ya akhirnya biasa aja kan. Lama-lama kita kalau memulai sesuatu yang baru itu yang menantang ya. Iya. Olahraga baru sekali, lama-lama udah biasa. Ya, jadi pentingnya itu adalah untuk memberikan bekal, dukungan gitu ya Mas ya. Kayak kalau tadi istilah kamu itu tong sampahnya gitu ya. Saya baru belajar istilahnya di sekolah. Gitu. Oke. Misalnya nih Mas, untuk teman-teman gitu ya,
yang mungkin dengan keterbatasannya gitu ya, tidak bisa mengakses dukungan dari psikolog gitu ya. Boleh dibagikan nggak sih Mas kayak tips and trick yang praktisnya yang bisa dilakukan nih gitu. Uh, Seperti apa sih ketika mereka misalnya baru mulai terapi ini gitu. Uh, Entah karena mereka ada di pelosok Indonesia, atau mungkin karena keterbatasan ekonomi, atau mungkin juga karena keluarganya yang balik lagi stigma tadi, udah nggak usah ngomong sama siapa-siapa, malu-maluin keluarga gitu. Boleh dibagikan nggak Mas kayak tips and trick praktisnya nih? Boleh dong. Satu, karena ini pengobatan seumur hidup dan harus dilakukan setiap hari, biasanya yang sangat menolong itu adalah alarm. Alarm ini praktis banget. Alarm di handphone atau apa untuk mengingatkan minum obat. Alarm cenderung bisa membosankan. Jadi biasanya saya akan minta juga, atau ini udah testimoni dari teman-teman Odif yang sudah bertahun-tahun gitu. Saya ganti lagunya, Mas. Oh, wow. Ganti lagunya atau jadi yang lebih menyenangkan gitu. Stimulusnya lebih menyenangkan, alarmnya daripada mendingan gitu kan. Atau tulisannya biasanya kan alarm aja gitu kan. Ditulis aja sesuai dengan keinginan harapan pribadi kayak gitu loh. Iya. Itu satu. Yang kedua, penggunaan eufemisme. Euphemism terminology. Artinya tidak menggunakan kata obat atau kata yang sangat mungkin menakutkan jadinya ya. Dan bikin benang tambah kusut gitu. Daripada menggunakan kata obat, mendingan ganti dengan kata yang lain yang lebih halus maknanya, atau lebih bisa diterima oleh si pasien ini. Ada beberapa partisipan penelitian saya yang menyebut ARV itu sebagai vitamin. Dengan vitamin saya bisa lebih sehat. Ada lagi obat cantik. Ada, itu biasanya mereka, karena gini, orang-orang dengan HIV yang memang awal-awal terdiagnosis dan mungkin CD score sudah sangat rendah, kulitnya ada yang ruam-ruam, tubuhnya jadi tambah kurus, jadi nggak cantik lah, istilahnya begitu. Ketika minum obat, makin sehat, jadi cantik lagi, jadi ganteng lagi. Obat cantik, obat ganteng sama aja, terserah mau yang mana, atau temukan sendiri deh, seperti apa ininya, terminologinya. Itu mungkin langkah praktis yang bisa dilakukan oleh Odif yang baru memulai. Kalau mengenai itu untuk terkait pengobatannya. Kalau untuk dukungan psikologis, terutama untuk yang di daerah-daerah. Sekarang ini 5-7 tahun terakhir sudah ada kelompok-kelompok dukungan sebaya atau KDS yang ada di puskesmas. Puskesmas kan itu di tiap provinsi pasti ada ya, tiap kecamatan gitu. Silahkan tanya perawat-perawat, dokternya, dok, KDS yang dekat sini di daerah mana. Nggak usah ke psikolog juga nggak apa-apa gitu. Tapi di dalam kelompok dukungan sebaya ini teman-teman akan sharing dengan audit-audit yang lain, mendapat dukungan dan saling cerita. Menarik banget Mas Mona. Intinya tuh bagaimana kita memframing situasi ya, untuk menjadikan itu sesuatu yang lebih hopeful, balik lagi tadi ke cita-cita, harapan kita gitu. Dan poin yang menarik perhatian saya juga itu adalah di mana Mas Mona menyebutkan dukungan kelompok gitu ya. Nah, kalau pertanyaan saya berikutnya adalah gimana sih pandangan Mas Mona gitu ya terhadap efektivitas terapi kelompok dalam membantu teman-teman yang berstatus HIV, ODIF gitu ketika mereka mengalami depresi atau PTSD. Terapi kelompok atau kelompok dukungan sebaya atau apapun bentuknya itu, pokoknya semua yang sifatnya kelompok bersama-sama, dilakukan secara bersama-sama, itu sudah banyak sekali diteliti, baik di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia khususnya, atau negara-negara Eropa, negara Afrika yang memang prevalensi HIV juga cukup tinggi, dan juga negara adidaya seperti Amerika. Hasilnya selalu signifikan baik, bagus, dan berefek positif bagi kepatuhan minum obat bagi orang-orang dengan HIV ini, atau bagi mereka yang baru memulai dan kemudian akhirnya harus patuh menjalani pengobatan seumur hidup ini. Kenapa? Satu, ada sense of affinity atau rasa kebersamaan. Orang dengan HIV ngumpul dengan orang dengan HIV yang lain, bareng-bareng. Mereka sharing
berbagi tantangannya apa, suka dukanya apa. Hmm. Mungkin ada testimoni dari peserta lain, orang dengan HIV lain, yang belum disebut oleh peserta A ini, misalnya peserta B sudah mengungkapkan, dan karena disampaikan, peserta A langsung merasa, oh ya gue juga itu tuh. Hmm. Gila, sama ya. Iya. Sama loh, ternyata dia juga mengalami apa yang saya alami. Di situ ada efek healing, Hmm. ada efek pemulihan. Pemulihan terutama untuk kondisi psikologis, baik itu dari PTSD-nya, traumatiknya, gitu, Hmm. atau mungkin depresinya, fase-fase depresinya. Karena apa? Sederhananya gini, Mas Hadi, kalau lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman, terus teman ada cerita hal yang similar, yang mirip, Hmm. Mas Hadi ngerasain nggak? Tervalidasi. Kayak validasi kan? Oh, gue nggak sendirian Itu loh. nggak sendiri. Ternyata yang gila bukan gue doang. Yang Temen gila gue juga bukan gila. gue. Teman-teman gue juga gila gitu. Gitu loh. Iya. Sederhananya itu aja. Iya. Betul. Jadi sense of affinity ini yang sangat unggul, sangat ditonjolkan untuk terapi kelompok ini. Makanya khususnya di Indonesia sudah banyak juga diimplementasikan terapi-terapi kelompok, baik ODIF baik di puskesmas, rumah sakit umum, atau mungkin ada dukungan dari kelompok dukungan sebaya, atau waktu itu saya pernah juga kasih konseling kelompok ya, terapi kelompok untuk para narapidana yang mereka memang sudah terdiagnosis. Jadi kami bikin kelompok itu saling sharing gitu. Karena mereka mungkin kalau untuk narapidana kan merasa dukungan juga sangat minim, sangat kurang, mereka di situ karena melakukan sesuatu. Nah, terapi kelompok akan berusaha mengangkat mereka juga, membuat mereka sadar bahwa kamu ada kondisi tertentu, tapi kamu nggak sendiri, dan kamu bisa loh capai tujuan hidup yang lebih baik. Iya. Yang penting banget kayak simpelnya tadi, kita jadi nggak berasa sendiri gitu. Oh, ada teman, jadi kita jadi lebih berasa lebih punya harapan. Balik lagi, ada teman sependeritaan gitu ya. Sepenanggungan. Penderitaan. Betul. Karena karena ini mohon maaf banget untuk yang teman-teman ODIF, tapi ini hasil penelitian dan juga sharing dari konseling gitu. Ada juga yang begini, Mas Hadi, orang dengan HIV merasa mereka yang paling menderita di dunia. Sebetulnya mungkin bukan hanya kasus HIV, tapi ketika kita manusia pada umumnya, saat kita lagi kena masalah, kayaknya kita yang paling menderita, gitu ya. Yang orang lain tuh nggak ada yang punya masalah. Gue yang paling susah. Gue yang paling menderita. Orang lain enggak. Orang lain happy semua. Mohon maaf, Bun. Iya. Semua orang punya masalah. Sama semuanya. Cuma nggak diomongin. Nah, itu makanya ketika berkelompok bareng-bareng diomongin, lah sama aja. Iya, benar. Sama aja, sepenanggungan juga kita. Betul. Ini menurut aku jadi tutupan manis dari diskusi kita kali ini, Mas Bona. Kalau bagi teman-teman yang berstatus HIV, berstatus ODIF, kalau mereka nggak sendiri gitu, banyak kok orang lain gitu, dan yang memiliki, balik lagi tadi, sepenanggungan, sependeritaan gitu ya, yang di situ mereka juga bisa jadi lebih hopeful gitu, nggak sendiri, bisa lebih maju untuk menggapai cita-cita mereka. Untuk menutup nih, Mas Bona, dari percakapan kita panjang gitu ya, ada nggak hal yang Mas Bona mau tambahin nih, mungkin yang mau diucapkan gitu ya, ini penting banget nih gitu, tapi belum tersampaikan dari awal pembicaraan kita gitu. Ada satu hal, saya masuk ke stigma lagi gitu. Tadi saya udah bilang, stigma itu bisa di-tackle dengan tambah dong pengetahuannya, ya, baca-baca, cari tahu lebih banyak, semakin tahu semakin paham loh, dan semakin bisa menurunkan stigma juga. Gitu. Baik stigma yang dilakukan oleh ODIF-nya sendiri, ODIF juga bisa loh menstigma dirinya, gitu kan? Jadi kayak mengasingkan diri gitu. Gue HIV nih, orang-orang jangan kena. Gue padahal nggak begitu kan penularannya. Atau publik gitu, orang-orang yang memang secara umum masih belum tahu-tahu banget tentang stigma. Tapi ternyata tidak hanya cari tahu atau baca buku, cari informasi sebanyak-banyaknya yang bisa men-tackle stigma. Tapi yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah dekatkan diri kita dengan orang yang memang juga memiliki HIV.
atau baca-baca, nonton testimoni orang-orang dengan HIV yang sekarang udah banyak banget Iya. di sosial media, Instagram, YouTube segala macem. Banyak yang sudah membuka diri. Tonton kehidupan mereka, tonton dan lihat cara mereka hidup, dan lihat dan tonton dan dengar bagaimana mereka mengatasi isu mereka sampai akhirnya bisa sehat lagi, baik-baik saja lagi. Iya. Dengan kata lain, stigma ternyata bisa juga loh diatasi dengan kita mencoba untuk menjalin pertemanan atau hubungan dengan orang yang di stigma. Dengan itu, teman-teman akan lihat buktinya bahwa oh, ternyata orang-orang yang di stigma itu tidak seperti apa yang saya pikirkan. Luar biasa ya. Jadi memang informasi adalah kunci ya Mas ya, supaya untuk membekali diri kita untuk memerangi stigma. Dan balik lagi tadi tuh yang aku mau underline gitu ya, yang punya stigma ternyata bukan hanya orang yang tidak memiliki status HIV, ternyata orang yang dengan status HIV juga punya stigma sendiri gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Bona Terima untuk kasih, Mas waktunya, Adi. untuk percakapannya kita di siang ini, dan harapannya kita bisa belajar banyak dari diskusi, dari percakapan kita kali ini. Nah, jika kamu atau orang terdekat membutuhkan dukungan lebih lanjut, yuk kamu bisa langsung manfaatin nih konseling dengan Mas Bona di bro.io. Dan sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan episode Ngobrol Asik kali ini. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!